Kiper Timnas Indonesia gemparkan Amerika Serikat. Pemain naturalisasi Timnas Indonesia Marten Paes kembali jadi sorotan karena aksinya bersama FC Dallas. Dia tampil luar biasa dalam pertandingan melawan Bay Rowdies di US Open Cup 2024. Calon kiper Timnas Indonesia itu membawa timnya menang dengan skor 2-1 di Aleng Stadium St. Petersburg, Florida pada Kamis pagi waktu Indonesia Barat, 23 Mei 2024. Di babak pertama, Marten Paes sebenarnya hampir membukukan clean sheet. Namun wasit Guido Gonzalez memberikan tendangan penalti kepada Tampa Bay Rowdies yang dieksekusi oleh Josh Perez pada menit ke-85. Marten Paes baru saja memainkan permainan terbaiknya. 8 penyelamatan, banyak penyelamatan di antaranya berkelas dunia. Tulis Meltzer di X. Sementara itu, konten manajer FC Dallas Gareth Meltzer lewat akun X-nya @GarethMeltzer membagikan pernyataan Marten Paes yang sedikit kecewa karena ingin sekali nirbobol. Terkadang kamu memiliki hari-hari di mana kamu merasa tak terkalahkan dan tidak ada yang bisa melewatimu, ungkap Marten Paes. Saya sedikit marah pada keputusan penalti karena itu menghilangkan catatan tanpa kebobolan saya. Dan saya ingin memberi penghargaan pada diri saya dengan itu, kata Marten Paes. Rakyat Belanda doakan Indonesia lolos Piala Dunia 2026. Masyarakat Belanda mendoakan timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026 gara-gara Nathan Joaon. Dan ini menarik untuk dibahas. Sejumlah netizen asal Belanda tersebut ternyata ikut memantau perkembangan timnas Indonesia yang saat ini tengah berjuang di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Terkait masyarakat Belanda yang mendoakan timnas Indonesia, dapat dilihat di postingan klub Eredivisie SC Heerenveen. Saat itu, Heerenveen menyinggung Nathan Joaon yang sedang berjuang membela timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23. Dalam postingan tersebutlah, beberapa netizen Belanda menyadari bahwa banyak pesepak bola negara mereka yang memilih membela timnas Indonesia. Meski para pemain tersebut berdarah Belanda, mereka tetap memilih membela negara lain. Hebat ya, masyarakat negeri kincir angin tersebut tetap menghormati keputusan para pemain. Bahkan, ada yang mendoakan dengan hadirnya para pemain naturalisasi berdarah Belanda. Timnas Indonesia bisa menembus Piala Dunia 2026 yang nantinya akan digelar di Kanada, Meksiko, dan juga Amerika Serikat tersebut. Mereka, para pemain naturalisasi timnas Indonesia, gagal menembus timnas Belanda, tetapi mereka tetap keren memilih mewakili negara Anda. Kata pelatih Thailand, Indonesia berkembang pesat. Timnas Indonesia mendapat sanjungan dari pelatih Thailand, Matasada Ishi. Skuad Garuda dinilai sudah berkembang pesat. Di tahun ini peringkat FIFA Indonesia sudah melesat. Kini tim Merah Putih ada di posisi ke-134 dunia. Indonesia baru saja mencetak sejarah dengan lolos ke babak gugur Piala Asia 2023. Selain itu, tim U23 Indonesia juga lolos ke semifinal Piala Asia U23 2024 sebagai tim debutan. Kiprah Indonesia diamati oleh Ishi. Dia pun tak ragu menyebut tim asuhan Sinteyong sudah mencapai level baru. Mereka sudah banyak berkembang akhir-akhir ini. Saya pikir tim ini sudah mencapai level baru dan akan terus berkembang tanpa kenal lelah, kata Ishi seperti dikabarkan media Vietnam, Soha. Timnas Indonesia berpotensi besar untuk lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Marcelino Ferdinand CS tinggal membutuhkan 3 poin saat melawan Irak dan Filipina pada bulan depan. Di Piala AFF 2024, Indonesia masuk ke dalam grup B. Vietnam, Myanmar, Filipina, dan Laos yang akan menjadi saingan Indonesia untuk lolos ke semifinal. Thailand baru berpeluang bertemu dengan Indonesia kalau keduanya lolos ke fase gugur Piala AFF 2024.
Jai Itzes tak keberatan jadi striker atau kiper untuk timnas Indonesia. Jai Itzes tak keberatan jadi striker atau kiper untuk timnas Indonesia. Kok bisa? Bek timnas Indonesia Jai Itzes mengaku tak keberatan apabila ditunjuk menjadi striker ataupun kiper untuk skuad Garuda. Pemain keturunan Indonesia Belanda ini telah menjalani debutnya bersama timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Setelah menjalani debut bersama skuad Garuda, Jai Itzes memiliki keinginan lebih besar. Pemain berusia 23 tahun tersebut memiliki keinginan untuk bisa membawa timnas Indonesia melangkah lebih jauh lagi di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia memiliki 2 laga sisa melawan Irak pada 6 Juni 2024 dan kontra Filipina selang 5 hari kemudian. 2 laga ini bakal berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Pemain Venezia FC tersebut mengaku siap melakukan apa saja agar timnas Indonesia bisa meraih kemenangan melawan Irak dan Filipina nantinya. Bagi saya pribadi, saya hanya ingin membantu tim dengan cara apa saja yang memungkinkan, ujar Jai Itzes sebagaimana dilansir dari laman resmi FIFA Kamis 23 Mei 2024. Demi membuat tim Merah Putih lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini, Jai Itzes mengaku tak keberatan apabila harus bermain sebagai striker atau bahkan kiper. Jika saya misalnya harus bermain sebagai kiper atau striker, itu tidak masalah, ucapnya. Alasan Jai Itzes siap berpindah posisi dimanapun adalah karena dia ingin memberikan yang terbaik buat tim Merah Putih. Itzes saat ini lebih sering bermain di posisi bek tengah atau bek kiri dan terkadang bek kanan. Jai Itzes mengaku siap bermain sebagai kiper apabila memang dibutuhkan tim. Anda tahu, saya cuma mau membantu tim dan kami punya pekerjaan yang harus diselesaikan, tutur Itzes. Jadi kami akan berusaha menuntaskannya, pungkas pemain berusia 23 tahun itu. Marten Paes bisa perkuat timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Jika saja masalah di pengadilan arbitrase olahraga atau CAE sudah kelar, Marten Paes hampir pasti bisa memperkuat timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Kok bisa? Bukannya sulit bagi Sinteyong memanggil para pemain abroad mengingat Piala AFF 2024 tak masuk ke dalam agenda FIFA. Sekedar diketahui, Piala AFF 2024 akan dilangsungkan pada 23 November hingga 21 Desember 2024. Dalam drawing Piala AFF 2024 yang baru saja berlangsung, timnas Indonesia berada di grup B bersama Vietnam, Filipina, Myanmar, dan Laos.